Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar yang di rumah? Baik-baik saja kah? Baik dong. Kita juga baik ya Mbak. Baik dong, pasti baik-baik. Yang di rumah udah pada siap memuji nama Tuhan belum? Enggak ada yang jawab. Sepi. Siap. Coba sekali lagi kita sapa lagi. Coba. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalian udah siap memuji nama Tuhan? Udah dong Mbak. Kalau yang siap, berdiri. Yuk yang Oke? di rumah pada bangkit berdiri ya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapin hati kita memuji menyembah Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Semuanya kita berdoa ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa buat berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa kami melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga yang berhadirat di tempat ini Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan dapat menjadi layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Amin. Udah pada siap memuji Tuhan belum? Siap. Siap. Siap dong. Berapa orang tuh Mbak yang ngomong kayak masih cuma Kayaknya, 1000. baru 1000. Coba lagi. Udah siap memuji Tuhan belum? Siap. Nah, Nambahin, gitu dong. nambahin. Nambah. Oh, salam lagi. Siapa nih? Siapa ya Mbak? Itu yang di situ siapa tuh? Oh, Baby Raisin itu mah udah biasa Raisin. penonton ini. Penonton setia. Penonton. Setia. Iya. Terus ada Valen di sana. Ada Valen. Itu Mbak tuh yang mojok siapa tuh Mbak? Oh, si Noah. Apa kabar Noah? Natusya. Natusya. Natusya teh siapa sih? Oh, iya. Oh, itu Vela. Ada Vela. Hai Vela, halo Vela. Yaudah yuk, sekarang udah ngumpul semua kan? Kita mau nyanyiin satu pujian yuk. Mau bangkit berdiri dong, Berdiri. jangan duduk. Coba diregangin dulu, siapa tahu masih ngantuk. Berdiri, Pemanasan dulu. Pakai gerakan ya. Tepuk tangan dulunya dong. Masih semangat kan? Masih dong. Jangan ada yang tidur dong. Kayaknya ada yang tidur. Apa itu yang tidur? Jangan tiduran dong, Eon, Ipik. Masih ada kan? Oh masih. Yuk, yang masih semangat. Masih semangat buat sekolah minggu, buat ngedengerin firman Tuhan. Ayo, kita berdiri lagi ya. Jangan ada yang main-main lagi, kita mau ngedengerin firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti.
dari awal lagunya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Ada kesempatan hari ini Tuhan, kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi Tuhan kakak-kakak yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi semuanya Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal diam duduk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo tetap duduk yang manis, jangan ada yang main-main lagi ya. Dengerin firman Tuhan Kak Iren. Dengerin firman Tuhan, jangan kabur. Dadah. Dadah. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu.
kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada Ahasiweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Ester. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Hai semuanya, kalian udah lihat kan tadi videonya? Nah, Jessa mau review sedikit ya, mau ulas sedikit tentang video tadi. Ketika Ester menjadi ratu, nah, Raja Ahasiweros nggak tahu asal-usul Ester dari mana. Nah, ketika itu ada satu kaki tangannya raja, orang kepercayaannya raja yang bernama Haman. Dia seorang yang gila hormat, seorang yang sangat sombong. Jadi semua orang yang bertemu dengan dia harus sujud dan berlutut. Cuman ada satu orang yang enggak mau melakukan hal itu, yaitu Mordekai. Siapa coba Mordekai? Kalau kalian lihat videonya kalian tahu, Mordekai itu adalah sepupunya Ester. Nah, karena Haman itu gila hormat dan Mordekai tidak mau untuk sujud berlutut, Haman menaruh dendam sama Mordekai karena tidak mau menuruti apa yang dia mau. Nah, ketika Mordekai tidak melakukan itu, Haman menjadi sangat-sangat marah, panas hati. Gimana caranya agar Mordekai itu dihukum? Tapi dia pikir kalau cuma Mordekai yang dihukum, itu cuma hal kecil. Dia mau seluruh bangsanya juga dihukum. Makanya dia mencari cara, mencari celah gimana caranya. Suatu hari, akhirnya Haman menemukan dan bilang kepada Raja Ahasiweros. Bilangnya gini, "Raja, kayaknya ada satu bangsa yang kayaknya gak mau ngikutin semua aturan Raja. Dan kayaknya bangsa ini harus dihukum." Akhirnya Raja Ahasiweros bilang gini ke Haman, "Kalau menurut kamu baik, okelah, lakukan apa yang menurutmu baik." Jadi Raja Ahasiweros mengatakan iya. Karena Raja Ahasiweros nggak tahu bahwa bangsa yang dimaksud itu adalah bangsa dari istrinya Ratu Ester. Nah,
Ketika itu akhirnya Haman langsung berbuat, dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk bikin surat ke seluruh pelosok negeri bahwa orang bangsa Yahudi akan dihukum. Ketika Mordekai dengar hal itu, dia gelisah. Akhirnya dia berusaha untuk bertemu dengan Esther. Nah, gimana caranya buat Mordekai menyampaikan hal ini kepada Esther untuk mencegah hal itu terjadi? Nah, akhirnya Mordekai bisa bilang ke Esther lewat satu pesuruh yang bernama Hatah namanya. Nah, akhirnya Hatah ini atas perintah Mordekai bilang ke Esther bahwa bangsanya akan dibunuh semuanya oleh Haman. Mordekai bilang, coba tolong kamu bujuk raja biar hal itu tidak terjadi. Tapi Esther bilang, saya nggak mungkin melakukan itu karena ada satu perintah bahwa kalau misalnya raja mau bertemu itu harus rajanya yang manggil, bukannya kita yang datang, katanya gitu. Akhirnya kalau misalnya kata Esther, kalau misalnya saya datang ke sana langsung, kalau saya nggak dipanggil, saya bisa dihukum mati, kata Esther. Tapi kata Mordekai, ini tapi harus bagaimana? Kamu dan seluruh bangsamu itu taruhannya. Mereka semua akan dibunuh oleh Haman. Akhirnya Ratu Esther bilang sama Mordekai, tolong bilang ke seluruh bangsa Yahudi, berpuasalah mereka untuk aku. Baik itu laki-laki maupun perempuan, aku akan menghadap raja. Akhirnya semua bangsa Yahudi berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu akhirnya Esther memberanikan diri untuk datang kepada raja. Walaupun dalam hati, aduh gimana ya kalau misalnya raja tidak berkenan kepada dia. Nah, begitu dia masuk ke istana raja, begitu Ratu Esther masuk ke istana raja, raja berkenan ternyata ditemui oleh Esther. Ketika dia masuk, nah, raja melihat kecantikannya Esther. Nah, ketika itu Ratu Esther mungkin berdoa dalam hatinya, aduh Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong hamba gitu ya. Nah, akhirnya raja mengulurkan tongkat emasnya. Ketika raja mengulurkan tongkat emasnya, berarti itu tandanya raja berkenan ditemui. Nah, kekuatan doa dan puasa hebat ya. Esther bisa berkenan di hadapan raja. Akhirnya raja bilang gini, apa yang kau mau, Ratu Esther? Setengah dari kerajaan ini akan aku berikan kepadamu. Terus Ratu Esther cuma bilang, aku ingin raja dan Haman datang ke perjamuan yang akan aku bikin keesokan harinya. Kata raja, oke. Nah, dia mengutus akhirnya untuk Haman juga datang. Keesokan harinya, benar raja dan Haman datang ke tempat tinggalnya Ratu Esther. Ketika mereka datang berdua itu, akhirnya raja ngomong, sebetulnya ada apa Ratu Esther? Apa yang engkau mau dari aku? Katanya gitu. Aku sudah bilang kan kemarin bahwa setengah kerajaan ini pun aku akan berikan kepadamu. Tapi Ratu Esther bilang, begini raja, ada satu orang yang hendak membunuh aku dan bangsaku, seluruh bangsaku. Akhirnya raja marah dong. Wah, siapa itu? Akhirnya Ratu Esther berdiri bilang, itu adalah Haman. Langsung Raja Ahasiweros saat itu juga menyuruh anak buahnya untuk membawa Haman keluar dari kediaman Ratu Esther. Dan yang kalian harus tahu, sebetulnya Haman udah bikin tiang gantungan tuh di rumahnya buat ngegantung Mordekai. Nah, ternyata akhirnya gantungan itu dipakai untuk dia, Haman itu digantung di situ. Karena semuanya yang dia lakukan, pikirannya yang jahat untuk membunuh semua bangsa Yahudi, dan itu kan tidak baik ya. Nah, Tuhan tidak berkenan dan raja pun marah. Akhirnya malah dia yang kena batunya, dia yang digantung.
Makanya dari itu, ingat-ingat ya kalian, gak boleh sombong, gak boleh tinggi hati, gak boleh marah-marah, ya. Nah, kalau kalian seperti itu, lekas-lekas minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya, biar kalian dilembutkan hatinya, biar kalian tahu harus gimana, karena Tuhan yang akan menuntun kalian. Oke? Ya, Ciriska ulasannya cuma sampai di sini, tapi Ciriska percaya kalian akan mengerti karena Tuhan udah menaruh firman itu dalam hati kalian. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan.